Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bi islami dina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Baik, saya Tony Lahati sebagai dosen program studi sumber daya akuatik Fakultas Perikanan Universitas Al-Azhar Palu. Pada sesi ini saya akan menerangkan mata kuliah ekologi perairan. Di ekologi perairan itu membahas beberapa ekosistem, antara lain ekosistem danau, kemudian ekosistem mangrove, ekosistem padang lamun, maupun ekosistem terumbu karang. Nah, di mata kuliah ini saya akan menjelaskan yang pertama tentang keinginan kami atau bersama mahasiswa dalam mencapai pembelajaran di selama 16 kali pertemuan. Nah, kami bersama tim teaching menyepakati bahwa di pertemuan kedua itu akan membahas tentang limiting factor atau faktor-faktor yang membatasi kehidupan organisme di ekosistem perairan, baik di darat maupun di laut. Yang pertama, bahwa mahasiswa itu dapat menjabarkan tentang konsep hukum atau deskripsi tentang faktor pembatas di perairan. Kemudian yang kedua, mahasiswa dapat menguraikan tentang apa-apa saja faktor pembatas di perairan. Karena secara teoritik bahwa faktor pembatas ini sudah dijelaskan oleh dua pakar yang menjelaskan tentang faktor pembatas, yaitu hukum minimum Liebig, kemudian hukum toleransi Selford. Nah, dalam pembelajaran tatap muka di ruang kelas, kami menggunakan metode ceramah, kemudian diskusi atau tanya jawab. Nah, dalam menyampaikan atau merampingkan atau mendetailkan rencana pembelajaran semester atau di RPS, kami menggunakan analisis diagram, yaitu pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, dalam analisis diagram ini, yang itu satu tentang pendahuluan atau menguraikan tentang ruang lingkup ekologi perairan. Pada pertemuan kedua atau minggu kedua, itu menjabarkan tentang konsep dasar hubungan antar ekosistem. Kemudian pada pertemuan ketiga, menguraikan tentang faktor-faktor apa saja faktor pembatas di ekosistem perairan. Pada pertemuan keempat, membahas tentang atau melakukan korelasi antara biota endemik dengan ekosistem perairan. Karena di Sulawesi Tengah ini ada beberapa ikan endemik yang terdapat di Sulawesi Tengah. Kemudian pertemuan kelima itu membahas soal penguraian tentang ekosistem mangrove. Pada pertemuan ke-6, mahasiswa diharapkan melakukan riset mini tentang ekosistem mangrove, kemudian melakukan analisis hasil field riset. Nah, pada pertemuan ke-8 itu menguraikan atau penguraian ekosistem padang lamun. Nah, pada pertemuan ke-5, begitu juga di ekosistem ini dilakukan mini riset ekosistem padang lamun. Kemudian pada pertemuan ke-10, tapi sebelum pertemuan ke-9, pada pertemuan ke-8 itu metode kami atau pada umumnya itu melakukan ujian tengah semester. Pada pertemuan ke-10 yaitu melakukan analisis hasil riset mini padang lamun. Nah, ini sudah berganti dosen, jadi dosen kedua sudah masuk ke pada pertemuan ke-9 dan ke-10. Kemudian pertemuan ke-11 itu menguraikan tentang ekosistem terumbu karang. Dan pertemuan ke-12 riset mini ekosistem terumbu karang. Pertemuan ke-13 itu melakukan analisis hasil riset mini. Pada pertemuan 14 itu pelaporan tentang ekosistem pesisir pantai. Nah, dalam diagram ini juga masing-masing pada saat pertemuan pertama itu sudah dibagi kelompok-kelompok, masing kelompok-kelompok di masing-masing tiga ekosistem.
Nah, dan pada pertemuan ke-15 atau pertemuan terakhir itu pelaksanaan seminar hasil laporan masing-masing kelompok mahasiswa. Nah, demikian dari diagram analisis untuk mata kuliah ini, dan kita akan saksikan insya Allah esok tentang pertemuan tatap muka mata kuliah ekologi perairan. Demikian, wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, pertemuan perkuliahan ini dalam menjabarkan tentang mata kuliah ekologi perairan. Saat ini kita akan membahas tentang faktor-faktor pembatas ekologi perairan. Nah, di perairan itu ada beberapa ekosistem ya. Yang pertama satu ekosistem mangrove, kemudian ekosistem lamun, kemudian ekosistem terumbu karang. Kenapa ekosistem ini perlu dipelajari? Salah satunya adalah mengetahui apa saja faktor-faktor yang membatasi sehingga pertumbuhan organisme di ekosistem itu dapat berlanjut. Ya, saya jelaskan pertama, awal pembelajaran ini maksudnya untuk mahasiswa dapat mengetahui ada hukum yang menekankan tentang kenapa faktor pembatas itu perlu dipelajari. Karena secara teori ini sudah lama dipelajari oleh dua orang ahli hukum tentang apa di perairan. Nah, kemudian yang kedua adalah untuk menguraikan apa saja faktor-faktor pembatas di ekosistem perairan. Yang tadi awal saya sudah katakan bahwa ada 3 ekosistem, yaitu lamun, terumbu karang, mangrove. Nah, ekosistem ini yang sangat produktif di perairan laut. Secara umum bahwa faktor pembatas adalah suatu keadaan yang mendekati atau melampaui batas toleransi suatu kondisi ekosistem. Nah, hal-hal yang menyangkut abiotik itu ada yang tahu? Abiotik yang hidup, kalau abiotik yang tidak hidup, ada yang bisa menjelaskan sedikit? Atau misalnya O2, selain itu apa lagi? O2. Selain O2 ada? O2. Apa? O2, salinitas, apa lagi? Suhu, ya. Salah satunya suhu. Jadi suhu, cahaya, udara, tanah. Nah, udara ini kalau di perairan adalah dia O2. Udara satunya O2. Kalau di perairan namanya untuk mengetahuinya yaitu dengan disolvate oksigen atau konsentrasi oksigen di perairan. Nah, minimal konsentrasi oksigen itu kalau di perairan itu 5 ml. Kenapa ada perbedaan? Kenapa O2 di udara itu beda dengan di perairan? Misalnya kita O2 bukan menjadi faktor pembatas. Kenapa begitu? Karena memang O2 di darat itu melimpah, sementara di perairan itu berkurang. Faktor pembatas kenapa O2 salah satunya adalah kalau di perairan yang sangat tergantung dengan sinar matahari. Karena tumbuhan itu menghasilkan O2. Pada siang hari terjadi apa? Atau ada proses fotosintesis. Nah, kalau malam hari yang terjadi adalah pelepasan CO2. Ini salah satu gambaran organisme ini tergantung dari berbagai faktor. Ada CO2, api, organisme, tanah. Misalnya CO2. CO2 bisa menjadi faktor pembatas ketika dia sangat kecil di perairan. Konsentrasinya kecil karena di perairan itu butuh produktivitas. Ini secara dua hukum yang apa namanya yang disepakati. Jadi ada teori, ada hukum. Pertama hukum
Liebeck, kemudian ada hukum toleransi Selford. Dua hukum ini yang menekankan tentang faktor pembatas, tapi contohnya itu di tanaman, tapi bisa dipraktekkan di perairan atau di sektor perikanan. Ini hukum yang menyatakan bahwa misalnya tanaman ditentukan oleh faktor pertumbuhan yang berada dalam kondisi minimum. Faktor yang tersedia paling sedikit disebut dengan faktor minimum atau faktor pembatas atau limiting factor. Misalnya di tanah itu kita tumbuhan itu membutuhkan membutuhkan ZN. Nah, itu paling sedikit. Kalau ZN ini kurang, tumbuhan tidak sesuai dengan harapan. Atau tumbuhan itu membutuhkan cahaya. Kalau cahaya kurang, tumbuhan ini tidak sesuai karena tidak ada proses fotosintesis. Nah, ini hukum yang dicetuskan oleh Liebeck. Nah, studi kasus. Kita lihat kasusnya di sektor perikanan atau di perairan. Yang pertama adalah blooming alga. Alga itu menyebabkan keterbatasan O2. Jadi, saking banyaknya alga, terjadi kompetisi O2. Jadi, faktor pembatasnya adalah O2. Bukan yang lain, bukan salinitas, karena dia hidup di daerah misalnya di danau. Jadi karena alganya cukup tinggi sehingga kekurangan oksigen. Jadi hewan atau biota atau ikan itu kekurangan oksigen atau istilahnya anoksis. Anoksis itu kekurangan oksigen. Kemudian kita lihat akhir dari biota akuatik yang menjadi faktor pembatas adalah O2. Ada blooming alga. Ini beberapa gambaran konsentrasi oksigen di perairan. Nah, kita lanjut. Hukum yang kedua adalah hukum tentang toleransi dari Selford. Nah, menurut Selford bahwa kehadiran dan kebersihan hidup suatu organisme tergantung lengkap kebutuhan yang diperlukan. Jadi, kalau dia butuh misalnya di daerah mangrove, kalau dia di mangrove ini kan yang menjadi kebutuhannya batas kemampuan salinitas. Jadi kalau salinitasnya seimbang dengan kebutuhan dia atau pasang surutnya seimbang dengan kebutuhan dia, berarti pasang surut menjadi faktor pembatas. Dan tergantung juga dengan pertumbuhan atau kondisi dari mangrove tersebut. Saya menyatakan bahwa gambarannya, jadi ada organisme itu yang bisa hidup itu di daerah yang batas kemampuan, misalnya stenohalin atau euryhalin. Euryhalin ini adalah kondisi kadar garam misalnya di estuari atau di daerah muara. Jadi ada ikan yang bisa beradaptasi di situ. Yang euryhalinnya lebar, atau misalnya ikan brodok, salah satunya ikan itu. Ini contoh-contohnya. Kemudian ini misalnya di daerah Eropa ada ikan trout atau di xenothermal atau batas cahaya, batas suhu. Jadi kalau suhunya batas 12 derajat Celcius sampai 4 derajat Celcius, dia bisa hidup di sini. Kalau misalnya dia kenapa tidak ada di Indonesia? Karena memang suhu Indonesia cukup panas. Suhunya panas sehingga tidak hidup. Jadi faktor pembatasnya adalah suhu untuk ikan trout ini. Nah, saya kira ini beberapa contoh. Antara lain juga misalnya ikan salmon. Faktor pembatasnya karena memang dia secara biologis dia bertelur di air tawar. Nah, kemudian hidup besar di air laut, kemudian bermigrasi kembali ke air tawar. Nah, ketika tempat bertelurnya dia tidak ada, artinya kondisi lingkungannya itu menjadi salah satu faktor yang membatasi dia untuk bisa kelangsungan hidup. Begitu juga dengan ikan, misalnya ikan mas, ikan air tawar. Nah, saya kira ini salah satu contohnya. Nah, kadang-kadang suatu organisme terkadang hidup pada kondisi optimum, misalnya fitoplankton, akan tumbuh lebih baik pada intensitas cahaya yang tinggi di permukaan air. Artinya, fitoplankton tidak bisa hidup atau dia berkurang pada saat matahari itu tidak secara intensitasnya kurang. Misalnya di laut dalam. Laut dalam punya batas waktu atau batas kemampuan matahari untuk menembus. Jadi fitoplankton lebih banyak di daerah yang ada cahaya matahari. Nah, kita lanjut. Ini apa hubungan atau relevansi antara dua hukum ini? Yang pertama adalah bahwa hukum minimum ini dan hukum toleransi dari Selford ini itu saling terkait.
namun memiliki fokus yang berbeda. Nah, hukum minimum itu lebih menekankan pada faktor tunggal yang menjadi pembatas. Kemudian, hukum toleransi mempertimbangkan tentang faktor-faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup organisme. Dalam praktiknya, kedua hukum ini sangat berguna untuk memahami bagaimana organisme berinteraksi dengan lingkungan mereka dan bagaimana kita dapat mengelola ekosistem yang seimbang dan berkelanjutan. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan langsung saja. Ya, baik, saya Pak. Ya, langsung. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya kepada saya. Di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada Bapak. Ya. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air, Pak? Ya. Jadi di perairan itu sangat menentukan adalah kualitas air ya. Ya. Nah, ketika kita bicara faktor pembatas dan faktor pembatas di alam liar, dan pada saat kita bicara kualitas air adalah salah satunya yang menentukan adalah bagaimana menentukan supaya organisme itu hidup bisa lebih tinggi. Antara lain misalnya untuk kualitas air adalah pH. Nah, pH ini salah satu yang mempengaruhi kualitas air. pH itu harus rata-rata itu dia 7. Jadi ada netralnya itu 7. Kemudian kalau pH-nya tinggi berarti kualitas airnya tidak sesuai dengan kebutuhan ikan. Atau misalnya DO dari oksigen atau disulfat oksigen ini harus paling kurang 4 atau 5. Tapi kalau rendah berarti kualitas airnya menurun. Kenapa dia menurun? Karena ketidakmampuan satu wadah atau ekosistem itu untuk menyediakan kelangsungan hidup dia. Makanya kualitas air dalam konteks budidaya itu kalau misalnya ditambak itu dibutuhkan oksigen atau kincir agar ikan dapat hidup lebih lebih menyesuaikan atau menjadi kebutuhan dia. Itu salah satu contoh. Nah, kemudian kualitas air dari sisi di alam liar. Misalnya kita perhatikan kualitas air di selokan-selokan. Ada ikan, walaupun dia ikan tidak kualitas airnya buruk, misalnya dia tidak tercemar, tapi ada ikan tertentu yang bisa hidup di situ. Ikan-ikan tertentu yang bisa hidup. Artinya, kemampuan ikan ini itu faktor pembatasnya dia bisa beradaptasi dengan misalnya di daerah selokan atau di got itu. Coba begitu. Saya ada pertanyaan lagi? Atau masih ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Kurang jelas? Ya, baik, terima kasih, Pak. Kita lanjut ya. Nah, kita lanjut di ekosistem padang lamun. Padang lamun atau sea grass bed. Nah, padang lamun ini adalah contoh di ekosistem adalah sebagai tempat perlindungan atau juga tempat atau makanan dari beberapa biota, misalnya dugong-dugong atau penyu hijau atau jenis-jenis ikan hidropora. Di ekosistem ini sebagai habitat biota untuk melindungi. Kemudian salah satunya contoh padang lamun adalah yang halus Acordides ini yang paling banyak kita lihat di lapangan. Ini contoh. Yang ada ini di toli-toli. Di toli-toli ini yang ikan dugong-dugong atau ikan atau ikan duyung itu yang ada di sana. Apa saja faktor pembatas di padang lamun? Yang pertama satu cahaya. Makanya di tengah laut paling ujung itu tidak ada padang lamun karena memang cahayanya kurang. Kemudian cahaya ikan padang lamun kan beda dengan rumput laut atau dia kalau di darat seperti rumput, makanya hidup dia di dasar laut. Kalau dasar laut yang tidak cahaya, padang lamun ini agak susah dia hidup atau berkembang. Yang kemudian kedua kedalaman, yang tadi saya bilang tadi, faktor kedalaman. Kemudian periode pasut, kemudian arus dan gelombang. Nah, salinitas juga sangat mempengaruhi, dia punya salinitas yang tinggi. Nah, kemudian suhu, kemudian antropogenik. Nah, salah satu faktor pembatas juga di padang lamun adalah kenapa ada antropogenik. Antropogenik adalah faktor yang dipengaruhi oleh manusia atau orang. Misalnya di padang lamun itu ada juga di dekat kompleks itu, di dekat situ ada juga penambangan pasir misalnya. Itu salah satu contoh. Atau misalnya bot unscourcing. Bot unscourcing ini adalah minyak dari atau pembuangan dari perahu-perahu. Nah, itu salah satunya. Kemudian ini rigging. Rigging ini adalah pecahan-pecahan atau dari mikroplastik, buangan mikroplastik. Nah, kemudian ini tadi yang terakhir, polusi perairan. Nah, ini beberapa faktor pembatas dari padang lamun. Ini contoh-contoh padang lamun kalau kita monitoring padang lamun. Nah, kemudian kita bicara soal faktor pembatas dari terumbu karang. Terumbu karang yang paling berpengaruh faktor pembatas adalah suhu. Nah, kalau
Kita lihat terumbu karang dapat mentoleransi suhu itu 35 sampai 40 derajat. Di wilayah misalnya pantai Amerika Selatan, Amerika Tengah, pantai Afrika Selatan meskipun tropis tidak dijumpai terumbu karang karena terdapat arus dingin. Nah, saya kira ini salah satu contoh di terumbu karang. Kita lihat di Indonesia ini terumbu karang banyak terjadi pemutihan terumbu karang atau kematian terumbu karang. Salah satunya adalah pengaruh dari iklim global. Kenapa ada iklim global? Karena terjadi degradasi atau kehancuran alam atau pengurangan gas emisi di atmosfer. Salah satu contoh adalah penambangan hutan, kemudian banyaknya pabrik-pabrik, asap pabrik itu mempengaruhi dengan suhu iklim global. Jadi kalau 1 derajat saja suhu bisa turun atau 2 derajat, itu bisa mempengaruhi terumbu karang. Ini contoh terumbu karang kedalamannya sekitar 50 sampai 70. Nah, ini terumbu karang ini hampir mirip juga dengan padang lamun. Dia hidup karena kalau ada cahaya, salah satunya adalah faktor pembatasan adalah cahaya matahari. Dan kemudian juga salinitas. Kalau salinitasnya misalnya daerah muara, itu dipastikan cenderung tidak ada lagi terumbu karang. Karena salinitasnya rata-rata kalau di muara itu pada saat tertentu itu salinitasnya normal 34, pada saat tertentu dia berkurang karena sangat berpengaruh dengan air sungai. Kemudian mangrove ini banyak faktor pembatasnya. Ada beberapa faktor pembatas, tapi yang paling penting adalah durasi pasang surut. Durasi pasang. Jadi struktur mangrove di suatu kawasan memiliki jenis pasang yang diurnal, kemudian semi-diurnal, campuran, kemudian komposisi ini dipengaruhi oleh distribusi areal yang mengenang di beberapa menurut di pasang surut. Misalnya, kalau pasangnya itu tergenang sepanjang waktu, maka jenis yang dominan adalah Isopora. Kemudian dan ini jenis Bruguera. Nah, kemudian 2 jenis ini yang dominan. Kemudian rentang tinggi pasang. Nah, akar tunya memiliki Rhizopora di Mokranata menjadi lebih tinggi pada lokasi yang memiliki pasang tinggi dan sebaliknya. Kemudian juga Pneumotopora Soneratia spesies menjadi lebih kuat dan panjang pada lokasi yang memiliki pasang yang lebih tinggi. Nah, saya kira ini gambaran materi pertemuan hari ini. Kalau masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada? Tidak ada. Ya, saya kira untuk pertemuan ke depan kita akan bahas lagi tentang di mata kuliah ekologi perairan ini soal misalnya pasang surut dan kemudian bicara tentang salah satunya adalah pencemaran di perairan. Demikian dari kami. Habis itu absen. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.